warahmatullahi wabarakatuh. Baik, buat teman-teman channel YouTube-nya Dharmalaya Turunan Kidul semua, apa kabarnya hari ini nih? Mudah-mudahan kabarnya baik. Dan di video kali ini perdana ya, kita membuat yang namanya ini adalah podcast dadakan ya, bersama Kang Ulung nih, owner dari Ulung Coffee ya. Yang biasa kalau saya habis ke Sumedang kemana gitu ya, suka nongkrong di Ulung Coffee di angkringan, bukan di angkringan ya, di Tahu Sariwumi Sumedang. Yuk kita akan sapa-sapa dulu. Pak, apa kabarnya Kang Ulung? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kita akan langsung saja ya ke podcast kita ya. Soalnya ini podcast kan judulnya juga ini podcast serius tapi lucu ya. Ya, jadi bisa kemana karep lahnya iya bahasannya. Ya. Ini kan untuk saat ini kan yang namanya kopi itu universal kan ya. Nah, coba dong kasih sedikit ya buat teman-teman semua nih. Banyak ya yang teman-teman semua mengatakan bahwa minum kopi itu saya takut lambung, minum kopi itu saya takut ini itu. Nih, coba jelaskan apakah benar seperti itu. Ya, terima kasih Om Jenal, saya telah hadir di podcast ini. Ya, mengenai kopi di masyarakat yang masih budaya kopi saset ya, memang itu untuk lambung itu sangat berpengaruh. Tapi intinya kalau kopi asli kayak seperti ini ya, kopi asli, kopi giling, insya Allah aman buat lambung, dikarenakan ya kopinya asli. Terus ya supaya aman buat lambung ya nggak pakai yang lain-lain seperti gula, creamer. Dan sebenarnya kopi itu baik untuk kesehatan ya, salah satunya untuk diabetes, terus program diet. Nah, seperti itu banyak. Kopi itu banyak manfaatnya, mulai untuk nambah stamina, ada harapnya nggak pakai gula. Dan ini ya apa namanya, apa sih perbedaannya antara kopi ini, bukan membanding-bandingkan dengan kopi yang ada ya, apa sih perbedaannya nih ya buat teman-teman kopi asli dengan kopi kemasan nih. Karena gini ya, saya pernah membandingkan satu kopi kemasan ya dengan kopi asli. Di rumah saya punya kopi asli ya, kebetulan dikasih sama Kang Ulung ya. Itu ternyata kopi asli dengan kopi kemasan, ampasnya itu yang cepat turun itu kopi asli. Bisa menjelaskan kenapa sih kok kopi asli itu ampasnya cepat turun sedangkan kopi kemasan lama gitu? Ya, intinya kalau kopi kemasan itu buat secara massal, fabrikasi ya, ya intinya pakai bahan kimia ya, itu sangat berpengaruh. Dan ada campuran lain, nggak tahu ada yang campuran jagung. Kalau kopi asli itu fresh dan tidak ada bahan kimia. Pada saat dari petani, dari green bean, terus disangrai ya, diistirahatkan selama 3 hari ya, terus pada saat mau diseduh ya dadakan gilingnya. Jadi intinya perbedaannya pada saat ya tidak ada unsur pengawet, tidak ada unsur-unsur yang lainnya, dan ini murni asli gitu. Nah, kalau untuk pembahasan kopi cukup dulu ya teman-teman semua ya. Kita ke pembahasan lain nih. Sekarang ini kan negara kita kan sedang dilanda yang namanya cek bahasa Sunda nama duitnya, susah uang. Nah, kira-kira menurut kacamata Kang Ulung nih, bisa dijelaskan kenapa sih kok kita sekarang sedang dilanda yang namanya susah duit gitu? Ya kalau susah duit ya intinya uang yang beredar di masyarakat sangat sedikit. Terus ekonomi secara global gimana ya? Ya sekarang ini lagi masa belum masa-masa
Dan insya Allah kita ini akan melalui dengan indah karena kan menteri keuangannya baru, terus gubernur kita Pak KDM itu akan melakukan proposal secara ekonomi yang akan ya akan ini kan cuma butuh proses, tidak langsung sekarang besok harus tidak ada proses melalui konsep makanan mahal perusahaan duit itu ya karena uang yang beredar sedikit di masyarakat dan banyak yang amblek, nggak tahu ya ini mah uangnya nggak tahu apakah ada banyak tersimpan di koruptor walau alam ya. Kemarin kan ada dari kejaksaan itu uang sampai triliunan itu kemarin juga ya. Ya mudah-mudahan kita bisa melewati susah duit ini, jadi gampang duit judulnya nantinya. Iya betul sekali. Nah, kita kembali lagi ke pembahasan kopi lagi nih ya. Ini sambil kita ngopi ya, kebetulan ini saya tadi dibuatkan kopi yang namanya kopi susu ya. Ini kopi susu asli ya, bukan kopi susu kemasan. Makanya rasanya itu enak dan tanpa ampas ya. Pokoknya mantap ya. Dan ini ke pembahasan kopi lagi nih. Saya mau bertanya ya, kebanyakan orang itu tak taunya kopi, padahal kan di kopi itu kan ada berbagai jenis ya. Ada Arabica, apa itu namanya? Ada Arabica Puros, ada natural. Nah, ada robusta. Apa sih perbedaan dari ketiga kopi itu? Padahal dilihat sama aja kopi bijinya seperti ini, tapi ada perbedaannya. Apa sih perbedaannya? Ya, perbedaannya gini lah. Kopi itu ada banyak ya di bidang tempatnya. Ada Arabica, ada robusta, ada liberica, ada excelsa. Ya kayak gini lah. Ada apel California, ada apel Malang. Itu jelas pasti rasanya beda. Iya. Betul sekali. Kayak gitulah. Iya. Pada saat Arabica cenderung ke rasanya asam dan ada ke floral, ada yang ke fruity, tergantung proses. Iya. Nah di Arabica itu ada prosesnya, ada natural, ada full ada semi wash, ada wine ya. Proses pembuatannya itu ada di prosesor. Nah untuk robusta ya itu cenderung rasanya pahit ya, itu robusta itu kafeinnya tinggi. Kalau Arabica kafeinnya di bawah robusta lah. Excelsa itu ada juga ya, Excelsa, Liberica, dan Liberica Sumedang salah satu Liberica yang pada saat barista kita di nomor 2 di internasional itu yang ditampilkan adalah Liberica Sumedang Cibugel. Itu ada yang langka, cenderung ke langka. Ya mungkin ya seperti itulah. Kopi ya keras masih rasanya beda. Arabica, kopi robusta, buah kayak mangga arang manis dengan mangga hijau beda rasanya. Nah, ini sama. Jadi itu tergantung selera sih ya. Mungkin seperti itu, Rob. Ya untuk jenis-jenis minuman kopi nih, saya kan cuman minum kopi ya. Kan saya cuman kenal itu 3 ya, kopi hitam, kopi susu, sama kopi latte ya kalau di kemasan ya. Coba bisa dijelaskan ada menu-menu kopi apa saja nih ya yang biasanya Kang Ulung tampilkan nih kalau ke pelanggan, kalau ke siapa? Sebenarnya basicnya banyak ya, menu-menu kopi mungkin di atas 100 menu. Kopi hitam itu banyak, kopi hitam terus Indonesia mempunyai menu Vietnam, terus Amerika ada Americano, dan Jepang itu sedikit pakai ngetes rasa kopi, karena rasa kopi itu cenderung enak atau cenderung penentunya di kopi tubruk itu banyak dipakai di Indonesia. Menu kopi tubruk itu menjadi menu sejuta umat. Nah, kopi banyak kopi latte
Kalau kopi hitam itu ada americano, ada V60, ada lulo, ada tutu, banyak hitamnya. Yang kita gitu. Ada latte, ada cappuccino, seperti itu. Terus kalau di Vietnam ada Vietnam Drip, kalau di Jepang ada V60. Yang menu khas Indonesia itu kopi. Dan ini nih satu lagi ya, ini terakhir buat teman-teman semua ya. Saya suka melihat ada pencetak kopi ya yang unik ya. Kopi itu dimasukin apa namanya ke piring kecil atau pisin ya, dibalikin si kopinya, terus mereka meminumnya lewat pisin. Itu apa sih disebutnya? Kenapa bisa seunik itu gitu? Apakah sensasinya berbeda atau gimana? Itu kan cara minum kopi itu banyak faktor dari sumber budaya. Itu kemungkinan budaya yang istilahnya kopi nangkubiah di cenderung itu untuk mengurangi panas pada kalau langsung gelas, dan itu kebanyakan orang jadi langsung jadi supaya cepat buat ya supaya tidak terlalu panas karena volume dengan roti ya, artinya teman-teman kopi ini yang makanannya banyak, belum ditambah nanti yang suka merokok gitulah. Itu kan tergantung budaya di wilayah masing-masing. Ada yang wilayah tertentu sukanya kopinya kayak di Jepang, maksudnya menunya yang pakai filter gitu kan, cara minum kopinya mungkin berbeda ya. Tapi ya kebanyakan harus disuruh karena suhu itu untuk mengurangi suhu sih supaya nggak terlalu panas ya, sih supaya cepat dinikmati. Ya, dan ini apakah benar atau tidak? Dulu Sumedang itu adalah istilahnya itu gudangnya kopi ya. Kopi dari mana-mana ditampung dulu di Sumedang. Apakah benar atau tidak? Karena di wilayah Sumedang Selatan dulu zaman jajahan Belanda atau zaman pada saat kepemimpinan siapa gitu ya, jadi hasil kopi yang ada di Jawa Barat. Tempat sentral kopi Jawa Barat sama pemerintahan ya Belanda ya. Ini ya kopi yang ada di Jawa Barat kopi di Sumedang, lalu dia ekspor masukkan kayak ubi Cilembu yang ada di Cilembu ya, jadinya brand ubi Cilembu ya. Untuk kopi Jawa Barat Ya baik teman-teman semua, kita sudah di penghujung acara ya. Kebetulan ini podcastnya kita singkat saja ya, karena ini perdana nih. Kebetulan saya juga bingung ya mau membahas apa lagi ya, karena kalau membahas terlalu panjang nanti bisa orang yang menonton malah ketiduran ya. Nah buat teman-teman semua, nantikan di episode selanjutnya ya, di podcast selanjutnya ya, di podcast ini podcast masih di channel Dharma Raja Turunan Kidul. Dan jangan lupa like, subscribe, komen, and share YouTube-nya Dharma Raja Turunan Kidul. Terima kasih. Dan juga buat Kang Ulung, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kedainya dan juga tahu sari buminya laris manis ya untuk seterusnya. Dan juga buat teman-teman semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kata-kata malam ini, jangan lupa ngopi dan jangan lupa bahagia. Cooling down. Oke, itulah kata-katanya ya. Kalau kata-kata dari saya nih ya, gak ngopi, nggak gogon ya. Jadi kalau ngopi, yuk kita ke kedainya Kopi Ulung ya.